Sampang mencekam, seorang pria dikeroyok segerombolan orang pakai celurit. Warga Kabupaten Sampang, Madura dihebohkan dengan adanya insiden dugaan pembacokan terhadap seorang pria oleh segerombolan orang di Kecamatan Ketapang, Sampang, Minggu, 17 November 2024. Detik-detik berdarah itu sempat diabadikan oleh warga yang berada di lokasi dengan handphone selulernya hingga videonya viral di sejumlah grup WhatsApp, GWA. Terdapat beberapa potongan video namun, yang paling mencekam saat korban dieksekusi oleh sejumlah pria lengkap dengan senjata tajam jenis celurit. Tampak terdapat sekitar 5 orang lebih memegang sajam. Mereka mengeroyok korban di sebuah lokasi halaman luas, dan beberapa di antaranya menyabetkan celurit ke tubuh korban. Korban yang mengenakan sarung dan kopiah putih tanpa dilengkapi sajam, hanya bisa tersungkur di tanah menerima sabetan celurit secara membabi buta. Akibatnya, korban mengalami luka bacok di sekujur tubuh seperti di pinggang dan paha bagian belakang. Hingga akhirnya beberapa warga yang berada di lokasi kejadian mencoba untuk melerai. Bahkan salah satu warga menggunakan bambu untuk memisahkan korban dengan para pelaku. Saat dikonfirmasi melalui Kasih Humas Polres Sampang Ibda Dedi Deli Rasidie, membenarkan atas peristiwa yang terjadi di wilayah hukumnya tersebut namun, belum bisa menjelaskan secara detail. Yang jelas, peristiwa tersebut terjadi di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Saat ini kami masih melaksanakan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan memeriksa beberapa saksi. Untuk pelaku belum diamankan, pungkasnya. Pria di Pamekasan tantang duel carok Haji Her. Sementara itu, tantangan duel carok sempat terjadi di Pamekasan, Madura. Begini awal mula kejadiannya. Entah apa yang terlintas dalam pikiran Maskur, 36, warga Dusun Pangganten, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Pria ini mengeluarkan ancaman terhadap Haji Hairul Umam, 44, salah seorang pengusaha tembakau, warga Dusun Kadur Timur, Kecamatan Kadur, Pamekasan. Ancaman terhadap Hairul Umam, yang akrab disapa Haji Her, dilontarkan Maskur lewat rekaman video yang diunggah pada akun TikTok Beluk Lecen Madura, berdurasi 3 menit 12 detik, yang mengandung unsur melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik dan menyerang kehormatan Haji Her. Akibat tindakannya itu, sejumlah warga menggeruduk rumah Maskur, lalu menyeret Maskur ke halaman rumah yang saat itu bersembunyi di kolong tempat tidur, kemudian dikeroyok beramai-ramai. Karena warga tidak terima penghinaan yang dilakukan Maskur kepada Haji Her. Dan beruntung, sebelum Maskur babak belur, anggota Polres Pamekasan datang dan mengamankan Maskur untuk dibawa ke Mapolres Pamekasan. Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Doni Setiawan, didampingi Kasih Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiarto, mengatakan, tersangka sudah ditahan atas laporan korban, Hairul Umam Red. Tersangka tidak hanya menghina korban kata-kata kasar, melainkan juga menantang carok dan ingin memperkosa istri, ibu dan mertua korban. Setelah korban melihat tayangan video yang menghina dirinya dan keluarganya, sekitar 2 jam kemudian korban melaporkan tersangka pemilik akun TikTok ke Polres. Atas dasar laporan pengaduan itu, kami menangkap tersangka di rumahnya yang saat itu tersangka dikeroyok massa, ujar Doni Setiawan saat memberikan keterangan persnya Jumat, 16 Agustus 2024. Menurut Doni Setiawan, dari tangan tersangka penyidik menyita 1 baju kaos warna merah yang digunakan saat pelaku melontarkan ancaman dalam video itu, serta sebuah ponsel yang digunakan tersangka saat merekam dan menyebarkannya. Tersangka melontarkan ancaman dan penghinaan kepada korban karena sentimen pribadi. Tapi tersangka tidak menyebutkan alasan sentimennya. Padahal selama ini, tersangka tidak pernah berbicara maupun bertemu langsung dengan korban. Tersangka mengenal sosok tersangka hanya lewat medsos saja, kata Doni Setiawan. Keberanian Jimmy Sugito tangan kosong hadapi 5 orang bercelurit, korban carok Sampang dicegat 2 kali. Keberanian Jimmy Sugito putra tangan kosong hadapi 5 orang bercelurit di Sampang, Madura membuatnya meregang nyawa. Di balik itu, situasi yang dihadapi Jimmy Sugito cukup mencekam sebab korban sudah dihadang 2 kali oleh para pelaku.
Tidak kenal takut, Jimmy Sugito masih merasa bisa menyelesaikan masalahnya dengan pikiran dingin. Sayangnya, masa yang gelap mata langsung membacok Jimmy Sugito di Desa Ketapang Laop, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, hingga meninggal pada Minggu, 17 November 2024. Video saat peristiwa terjadi pun viral dan menyebar di grup WhatsApp lalu meluas hingga ke media sosial. Jimmy Sugito merupakan pendukung pasangan calon Pilkada Kabupaten Sampang, Slamet Junaidi, Ahmad Mahfudz berjuluk Jimat Sakteh. Selain itu, untuk pemungutan suara pada 27 November di desanya, Jimmy Sugito juga diketahui sebagai saksi paslon Jimat Sakteh. Korban sempat bertemu dengan paslon Jimat Sakteh di rumah salah satu tokoh masyarakat Desa Ketapon Laop yang juga pendukung Jimat. Sebelum pertemuan tersebut, Jimmy Sugito sebenarnya sudah diadang oleh beberapa orang. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Paslon Jimat Sakteh, Surya Noviantoro. Sebelum pertemuan paslon dengan tokoh Desa Ketapang Laop, paslon sudah diadang oleh beberapa orang di jalan namun berhasil pulang dengan selamat, kata Surya dihubungi melalui telepon, Senin, 18 November 2024. Setelah pulang dari pertemuan tersebut, Jimmy Sugito kembali diadang oleh sekelompok orang yang membawa celurit yang sudah dilepas dari sarungnya. Jimmy Sugito yang tak ada keinginan untuk melawan memilih bertemu sekelompok orang tersebut dengan tangan kosong dan langsung dikeroyok. Korban datang dengan tangan kosong karena tidak ada keinginan untuk melawan, imbuh Surya. Menurut Surya, korban sempat dilarikan ke RSUD Ketapang dalam kondisi masih bernyawa. Namun Jimmy Sugito mulai hilang kesadaran karena banyaknya darah yang keluar. Sempat kami tangani luka korban. Namun karena banyaknya darah yang keluar akhirnya korban tewas, kata Surya. Hal senada juga disampaikan Kepala Humas Rumah Sakit Daerah, RSD Ketapang, Syafril Alfian Akbar. Alfian mengatakan korban sempat dibawa ke RSD Ketapang pada pukul 16.10 WIB dalam kondisi masih sadar, tetapi dalam kondisi berlumuran darah karena pendarahan aktif. Saat tiba di RSD, korban menerima perawatan medis, pertolongan terhadap korban, ujar Alfian, Senin melansir Kompas.com. Akan tetapi, beberapa menit kemudian kondisi korban terus menurun. Jimmy Sugito mengalami sejumlah luka di bagian muka, punggung, dan tangan akibat senjata tajam. Pada pukul 17.15 WIB, korban akhirnya meninggal dunia dan korban sudah diantarkan ke rumah duka, tutur Alfian. Terkait kasus tersebut, Kasat Reskrim Polres Sampang, AKP Safril Selvianto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Kami sudah mendatangi lokasi kejadian dan rumah korban. Semoga kami bisa mengungkap peristiwa ini secepatnya, kata Safril. Sosok paslon Jimat Sakteh. Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2024 nomor urut 2 Slamet Junaidi Ahmad Mahfudz, berjuluk Jimat Sakteh, adalah tokoh yang tidak asing Madura. Terutama Slamet Junaidi selaku mantan Bupati Sampang periode 2019 hingga 2024 dan kembali mencalonkan diri untuk 2 periode. 1. Slamet Junaidi. Haji Slamet Junaidi, SIP adalah politisi Partai Nasdem yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Sampang periode 2019 hingga 2024. Pria kelahiran Sampang, Madura 17 Agustus 1972 ini kembali maju di Pilkada 2024 sebagai calon bupati dengan 5 partai pendukung yakni Partai Gelora Indonesia, Nasdem, PKS, PKB, dan Gerindra. Slamet Junaidi yang sekarang berusia 52 tahun mengenyam pendidikan di SD Negeri Gunung Sekar 3 Sampang, 1979 hingga 1985. Selanjutnya, Junaidi bersekolah di SMP Negeri 4 Sampang, 1985 hingga 1988, dan melanjutkan sekolah menengah atas lewat paket C Tunas Harapan, 2009 hingga 2012. Junaidi kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di S1 Stisip Syamsul Ulum Sukabumi, 2012 hingga 2016. Karir: Direktur PT Slamet Mandiri. Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, 2014 hingga 2018. Bupati Sampang, 2019
hingga 2024. 2. Ahmad Mahfudz. Ahmad Mahfudz adalah calon wakil bupati yang berpasangan dengan Slamet Junaidi di Pilkada 2024. Pria kelahiran Pamekasan 22 Oktober 1990 itu merupakan pengasuh pondok pesantren, Ponpes, Mambaul Ulum Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Sampang. Ahmad Mahfudz resmi menjadi pasangan Junaidi setelah DPC Partai Gerindra Sampang memberikan rekomendasi maju sebagai Bacabu. Rekomendasi tersebut diberikan langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadat di Gedung Aula Hotel Panglima, Kelurahan Dalpenang, Sampang, Rabu, 26 Juni 2024, siang. Sementara, Ahmad Mahfudz mengatakan dirinya bersama Slamet Junaidi meminta doa kepada para ulama dan masyarakat Sampang untuk maju ke Pilkada 2024 mendatang. Kami minta doanya agar menjadi kebaikan untuk menjalankan visi misi sebagai pemimpin demi kemaslahatan rakyat. Kemaslahatan tidak untuk diduakan, ungkapnya. Riwayat pendidikan. SMA MA. Mambaul Ulum Bira, 2007 hingga 2010. SMP MTS. Mambaul Ulum Bira, 2004 hingga 2007. SD SDN Bira Tengah 1. 1998 hingga 2004. Pekerjaan. Pengasuh pondok pesantren. Berikut visi dan misi Paslon Jimat Sakteh. Sampang hebat bermartabat. Misi 1. Mewujudkan SDM yang unggul serta kehidupan sosial yang harmonis, maju dan berbudaya. 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan layanan sarana prasarana secara merata dan berwawasan lingkungan. 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan inklusif.